Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali bersama Uti dalam belajar menghafal Quran surat Al-Baqarah paket 8, yaitu ayat 34 sampai dengan 39. Masih tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Mari ikuti. Sahabat, mari kita kuatkan niat kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat, inilah ayat 34 yang kita awali dengan mencermati tulisan bacaannya, lalu kita baca bersama-sama beserta terjemahannya, begitu pula tafsirnya. Kita amati dengan sempurna, baru kita hafalkan dengan membacanya 3 kali, lalu diulangi 3 kali sebagai hafalan tanpa melihat tulisan-tulisannya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Sahabat, inilah tafsirnya secara ringkas. Mari kita baca juga bersama-sama ya, supaya resep. Mari. Sebagai bentuk pengakuan malaikat akan keunggulan manusia atas mereka yang dinyatakan Allah pada ayat sebelumnya. Pada ayat ini Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu, yakni hormatilah kepada Adam dengan menundukkan kepala atau badan, bukan sujud ibadah. Mendengar perintah Allah ini, maka mereka, para malaikat pun sujud, kecuali iblis. Sahabat, iblis adalah makhluk dari jenis jin yang terbuat dari api. Iblis merasa dirinya lebih terhormat daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api yang salah satu sifatnya adalah panas, membakar, dan membara. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang kelihatannya diam, tidak bergerak. Nah, dia, iblis, menolak bersujud kepada Nabi Adam dan menyombongkan diri karena merasa dirinya lebih terhormat, dan atas tindakannya ini ia termasuk golongan yang kafir, yaitu makhluk yang menutup diri dari menerima kebenaran, ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan ingkar terhadap hikmah yang terkandung di balik titah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat, tafsir singkat dari ayat 34 ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 35, mari kita cermati bacaannya, lalu kita baca bersama-sama berikut terjemah dan tafsirnya. Mari. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tafsirnya, setelah persoalan dengan malaikat selesai dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, dan persoalan dengan iblis juga selesai dengan menolaknya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk menghuni surga sebagai penghormatan kepadanya. Inilah bentuk lain dari anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, di samping menjadi khalifah dan sujudnya malaikat kepadanya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, yakni surga yang dijanjikan Allah bagi orang mukmin di akhirat kelak. Atau bisa juga berarti suatu taman. Allah melanjutkan firman-Nya, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, secara bebas, di mana saja dan kapan saja. Tetapi Allah mengingatkan kepada mereka agar jangan memakan satu buah tertentu, bahkan melarang mereka mendekati tanaman tersebut, karena mendekatinya dapat menggoda mereka untuk memetiknya. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim karena melanggar aturan Allah. Ya, demikian sahabat, mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak
boleh dilakukan oleh Adam dan Hawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya kita baca 3 kali, lalu tambahkan diulangi lagi 3 kali sebagai hafalan tanpa melihat tulisannya. Mari. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat 36 mari kita cermati, kita baca bersama-sama baik terjemah maupun tafsirnya. Wa azzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Tafsirnya, lalu setan memperdaya keduanya dengan berbagai macam cara agar mereka keluar dari dalam surga, sehingga keduanya benar-benar dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yakni di dalam surga. Sebagai manusia yang tercipta dari tanah liat materi, Nabi Adam mempunyai titik lemah, yaitu keinginannya untuk tetap abadi di dalam surga. Karena surga adalah gudangnya materi. Adanya materi berarti keabadian. Setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut, keduanya mendapatkan sanksi berupa terlucutnya pakaian mereka sehingga mereka berdua mencari penutup auratnya dengan daun-daun pepohonan yang ada di surga,
Di samping itu, Allah memerintahkan mereka untuk turun ke dunia, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, yakni antara manusia atau Nabi Adam dengan setan, atau bisa juga antara sesama manusia. Dan bagi kamu manusia dan setan ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan, yakni hari kiamat. Selanjutnya Nabi Adam dan Hawa dipersilahkan Allah untuk hidup menetap di dunia, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di bumi, baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, flora, fauna, dan lain-lainnya, sampai pada masa yang ditentukan, yaitu pada saat kematiannya yang tidak tahu kapan hal itu datang. Inilah babak baru bagi Adam yang menjalani misi kekhalifahannya di bumi. Mari kita baca bersama ayat 36 3 kali, lalu 3 kali diulangi lagi sebagai hafalan. Fa'azzalahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fa'azzalahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fa'azzalahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fa'azzalahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fa'azzalahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fa'azzalahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ayat 37 mari kita cermati lalu kita baca bersama-sama baik terjemah maupun tafsirnya. Mari. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Tafsirnya, Nabi Adam dan Hawa merasakan penyesalan yang sangat dalam atas kejadian yang baru saja berlalu.
Keduanya tersadar telah diperdayakan oleh setan, lalu keduanya meminta ampun kepada Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat, yakni doa penyesalan dan permintaan tobat, sebagaimana tersirat dalam surat Al-A'raf ayat 23, yaitu surat ke-7 dari Tuhannya. Kemudian mereka bertobat, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Tafsir dari ayat ini adalah untuk menghapus kemungkinan kesalahpahaman bahwa perintah turun itu hanya dari satu tingkat ke tingkat lain yang lebih rendah di dalam surga. Allah mengulangi lagi perintah itu pada ayat ini. Kami berfirman, turunlah kamu semua, yakni setan dan manusia, dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku melalui penyampaian para nabi kepadamu, wahai Adam dan pasanganmu, serta anak cucumu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka terhadap hal-hal negatif yang akan terjadi, dan mereka juga tidak akan bersedih hati terhadap hal-hal negatif yang sudah terjadi. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni
hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat 39, mari kita cermati, kita baca lalu beserta terjemahan dan tafsirnya. Mari. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tafsir dari ayat 39 ini yaitu, adapun sebaliknya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami dan enggan bertobat, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya bukan saja karena mereka kafir, tetapi juga karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, yakni mereka tahu dan mengerti ayat-ayat kami, tetapi mereka menolaknya. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sahabat, saatnya tujuan pokok kita yaitu membaca ulang ayat 34 sampai dengan 39 3 kali ya. Lalu kita ulangi lagi sebagai hafalan 3 kali. Semoga sukses. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 35. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 39. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 35. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ayat 37.
Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 39. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 39. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu
Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 39. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 39. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'aghrajahuma mimma kana fih
Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Ayat 37. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 39. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah, ayat demi ayat telah kita ulang-ulang, kita pelajari bersama-sama, kita tadaburi pula arti dan tafsirnya meskipun masih singkat. Baiklah, kita sempurnakan pelajaran hafalan kita dengan membacakan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun ya Allah, aku bertobat kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kekurangan di sana sini dalam membaca panjang pendek maupun suara yang kurang lancar, mohon dimaafkan, itulah dari saya. Namun kita harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Semoga Allah akan menerima, meridhoi, dan memberikan rahmat selalu kepada kita. Amin, amin ya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya dalam belajar menghafal Quran ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di paket ke-9.